Bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi bersama dengan kami di Doa Kekuatanku Channel pada hari ini, Kamis tanggal 30 Juni 2022. Renungan kita dan doa kita hari ini akan dipimpin oleh para suster yang saat ini sedang bertugas di Komunitas Magnificat Yogyakarta. Renungannya dipersiapkan dan dibawakan oleh Suster Maria Salva PRR dengan tema Iman Menyelamatkan Jiwa, di mana tema ini terinspirasi dari Injil Matius bab 9 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Dan doa kita hari ini dipimpin oleh Suster Maria Dominik PRR. Untuk itu Bapak Ibu dan para sahabat terkasih, marilah kita mempersiapkan hati, mempersiapkan diri kita untuk memulai dengan doa dan renungan hari ini dengan mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu Veni Creator. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, medan dan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya bagai jubah raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih, cinta, penyertaan dan perlindungan-Mu bagi kami. Teristimewa kami bersyukur atas nafas kehidupan yang sampai saat ini masih kami hirup dan kami hembuskan, dan juga kami bersyukur atas rahmat kesehatan serta hari baru yang boleh Engkau anugerahkan kepada kami pada hari ini. Kami mohon ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu ke atas kami, dan mampukanlah kami untuk senantiasa berbuat kasih bagi sesama yang ada di sekitar kami, sehingga dari hari ke hari iman kami senantiasa teguh akan Dikau. Keluhuran nama-Mu Tuhan kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita siapkan hati kita mendengarkan sabda Tuhan. Sapaan Sabda Tuhan hari ini dari Injil Matius bab 9 ayat 1 sampai dengan 8.
Orang lumpuh disembuhkan. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu, lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang berbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Iman yang menyelamatkan jiwa. Bapak Ibu, para sahabat, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Dalam kehidupan kita saat ini, banyak kali kita menemukan orang-orang ataupun keluarga-keluarga kita yang tiba-tiba jatuh sakit dengan berbagai macam penyakit. Mungkin juga penyakit itu mudah untuk disembuhkan, tetapi ketika dibawa ke rumah sakit, diobati berulang-ulang kali, namun tidak juga sembuh. Segala sesuatu dilakukan, diperjuangkan, tetapi tidak bisa membantu untuk penyembuhannya. Situasi seperti ini terjadi dikarenakan pribadi atau orang tersebut tidak hanya menderita secara fisik, tetapi lebih kepada penderitaan batin. Batinnya yang tersiksa, yang belum disembuhkan, sehingga fisik biarpun diperjuangkan dengan berbagai macam proses pengobatan, tidak akan bisa disembuhkan. Karena fisik yang menderita diakibatkan karena batin yang belum disembuhkan. Para sahabat-sahabatku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan tadi, Yesus bertemu dan dipertemukan dengan seorang yang sakit lumpuh. Ketika Yesus melihat orang lumpuh ini, Yesus tidak langsung menyembuhkan kelumpuhan fisiknya, melainkan Yesus lebih dahulu menyembuhkan kehidupan rohaninya, di mana Yesus berkata, "Percayalah anakku, dosamu sudah diampuni." Yesus memulai penyembuhan dari dalam, memulai dengan penyembuhan batin yang terluka. Batin yang terluka diakibatkan berbagai macam persoalan, karena jika batin seseorang tersiksa dengan berbagai macam persoalan ataupun permasalahan yang dialami dalam kehidupannya, maka akan timbul juga berbagai macam penyakit yang akan dialaminya. Penyakit fisik itu timbul karena tekanan batin seseorang yang tidak mudah terkontrol. Para sahabat-sahabatku yang terkasih, untuk itu mari kita sebagai umat beriman, pengikut Kristus yang sejati, kita patut saling membantu dan menolong sesama yang ada di sekitar kita. Karena orang-orang yang terluka batinnya seringkali tidak menemukan jalannya sendiri. Maka kita perlu hadir sebagai cahaya bagi mereka. Dan kita pun diajak untuk saling membangun dan membantu
Untuk itu, para sahabat-sahabatku yang terkasih, kita sebagai umat beriman, pengikut Kristus yang sejati, kita pun patut saling membantu dan menolong sesama, karena orang-orang yang terluka batinnya seringkali tidak dapat menemukan jalannya sendiri. Maka kita perlu hadir sebagai cahaya untuk mereka. Kita pun diajak untuk selalu membangun keseimbangan dalam hidup antara kehidupan jasmani dan juga kehidupan rohani. Jika kedua kehidupan ini dibangun dengan iman, maka kehidupan kita akan dipenuhi dengan kedamaian dan ketenangan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Setelah kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, maka marilah kita menyatukan hati kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi bangsa dan negara kita, ya Bapa dalam surga, kami mohon penyertaan dan perlindungan-Mu bagi bangsa dan negara kami. Kami mohon berikanlah kerukunan dan kedamaian, sehingga kami boleh mengalami ketenangan dan kedamaian di dalam negara dan wilayah kami ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua mereka yang saat ini sedang menderita sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing, ya Bapa dalam surga, kami mohon hadirlah bersama mereka, jamahlah bagian tubuh mereka yang sakit, berikanlah mereka kekuatan serta penyembuhan pada waktunya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka semua yang saat ini sedang berada dalam kesulitan dan menghadapi tantangan, ya Bapa dalam surga, kami mohon hadirlah bersama mereka yang saat ini mengalami kesulitan dan tantangan. Kuatkanlah mereka, teguhkanlah iman mereka, serta berikanlah mereka keyakinan dan kepercayaan bahwa di dalam nama-Mu semuanya akan teratasi dan dilalui. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kami juga menyerahkan semua mereka sanak keluarga kami yang telah mendahului kami. Teristimewa kami mempersembahkan jiwa saudari kami Suster Maria Giovanita yang telah Engkau panggil kembali ke hadirat-Mu. Kami mohon ampunilah segala salah dan dosanya yang ia perbuat selama masa hidupnya, dan semoga segala amal baik dan juga budi baik yang ia taburkan selama masa hidupnya boleh Engkau gancari dengan kebahagiaan surgawi bersama para kudus di surga. Mohon kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan dan juga seluruh kongregasi Putri Regina Rosari. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak menyampaikan doa-doa permohonan kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, inilah doa-doa yang kami panjatkan ke hadirat-Mu, dan kami satukan dengan doa yang Yesus ajarkan sendiri kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu.
Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Para kudus pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Iman menyelamatkan jiwa. Terima kasih Bapak, Ibu, dan para sahabat terkasih sudah bergabung bersama kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Sampai jumpa lagi dalam doa dan renungan kita pada hari-hari berikutnya. Kami selalu hadir menyapa setiap hati.